Oke, selamat malam Kak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Nah, di sini udah pada kenal sama Kak Dimas belum? Nah, kan ada pepatah tuh, tak kenal maka tak sayang. Jadi, langsung saja Kak Dimas sedikit introduction kepada kita semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat Terima kasih sudah malam. memberikan kesempatan silaturahmi ya. Aku bersama Ya. teman-teman yang lain. Ada Rizky aja. Apa ya? By the way, ini Rizky ini adiknya dosen kalian nih. Ternyata sumbernya dari orang ini. Iya, Kak. Kenalin, aku dari UGM, FEB UGM lebih tepatnya. Ada di Fakultas Ekonomi angkatan 2016. Salam kenal teman-teman. Mohon maaf nih, lagi agak nggak enak badan. Iya, nggak apa-apa, Kak. Nah, kita ini mau nanya nah tentang Kak Dimas. Bagaimana sih perjuangan Kak Dimas memasuki kampus UGM di mana? Boleh diceritain sedikit, Kak, kepada kita semua? Masuk UGM ya? Oh, yang Iya, masuk UGM itu ya gitu-gitu doang. Masuk di kampus yang biasa-biasa aja, yang nothing spesial lah menurutku. Teman-teman mungkin banyak yang menjalani tes macam-macam. Kalau aku kemarin masuk UGM lewat jalur beruntung sih emang. Aku masuk SNMPTN, aku sebelumnya emang ikut OSN gitu, jadinya bisa masuk SNM. Mungkin itu jadi salah satu alasan masuk ya akhirnya. Jadi ya gitu, jalur beruntung aja. nah, kenapa Kak Dimas milih fakultas ekonomi bisnis nih di sana? Bisa diceritain sedikit, Eh, Mas? Kenapa masuk FE? Waktu itu memang turun temurun sih ya. Kakak aku juga FE, beliau FE UI sebenarnya, jurusan manajemen, sedangkan aku economics ya. Ya itu sebenarnya dulu simpel ya. Tujuan hidupku itu sebenarnya dari dulu simpel. Aku ngikutin kakakku terus. Kakakku SMA satu ya aku SMA satu, SD ini ya SD ini, sampai ini. Akhirnya pas kuliah ya aku pengen UI, aku pengen FE. Tapi ya waktu itu memang pas SMA aku kena kanker ya stadium 3. Akhirnya mungkin karena faktor kesehatan akhirnya aku hanya diperbolehkan di UGM sih, di FE UGM lebih tepatnya. Itu. Kenapa FE ya? Emang dari dulu senang ekonomi sih. Ekonomi itu ilmu yang asik menurutku. Yang ramal ya istilahnya. Kita memprediksi berbagai hal, manajemen mungkin bisnis, ekonomi juga tentang ekonomi secara makro, kadang bisnis juga, bahkan politik itu semua ada di ekonomi. Jadi menurutku ekonomi ilmu yang asik sih. Terus suka dukanya Jadi menjadi mahasiswa kampus di sana gimana, Kak? saya duka jadi mahasiswa UGM ya. Yuk, suka duka di kampus biasa-biasa aja tuh apa ya? UGM tuh dosennya pelit nilai ya. Itu suatu duka yang sangat mendalam memang. Dosennya pelit nilai, terus cuaca Jogja panas, apalagi ya. Itu UKT mahal. Terus apa lagi Oke. ya? UGM tuh dosennya lebih banyak akademisi, mungkin itu akhirnya aku sukanya enggak. Ini pengacau-pengacau nih. Ya itu apalagi ya, dosennya isinya akademisi biasanya, minim praktisi. Itu pada awal kuliah aku agak ngerasa nggak cocok di situ karena kalau di FEUI kan isinya mayoritas praktisi. Sukanya ya aku berada di lingkungan yang mungkin sangat-sangat bagus, sangat penting, bisa mengenal berbagai banyak hal, mengenal berbagai sudut pandang. uh, Apalagi ya, ya kampusnya lumayan lah. Terus dukanya aku harus jalan jauh buat buat ngampus, dan itu tiap hari. Itu yang bikin anak FE jadi mungkin bugar-bugar ya, karena tiap hari jogging, terpaksa jogging lebih tepatnya. Aturannya sangat ketat ya.
telat sedetik dianggap nggak masuk, kan telat 15 menit. Kalau 15 di 01 itu udah nggak boleh masuk, dan yowes nggak boleh kuliah, bahkan nanti nggak boleh ujian juga. Oh, ini jadi ajang ngerosting FEB UGM apa gimana? ya, ya gitu sih menurutku, itu suka dukanya. Sukanya hampir nggak ada ya, Terus nih, sukanya ya ah, ketemu pacar, ketemu sahabat-sahabat, ketemu teman-teman yang asik, sangat suportif sih. Politik terus kampusnya nih, sangat Kak Dimas kan, ya, sangat wow, sangat ya, mirip politik di Indonesia. Ya, banyak macam-macamnya. Ya. terus menurut Kak Dimas kan, itu ya, Kak Dimas sebagai mahasiswa dari kampus bergengsi di Indonesia gitu. Nah, bagaimana pendapat Kak Dimas mengenai Tridharma perguruan tinggi? Itu kan sebagai tanggung jawab kita Anjay. sebagai mahasiswa kan, Kak. Halo, masuk nggak? Gimana? Iya, udah. Gimana menurut pendapat Kak Dimas? Belum masuk suaranya. Sorry, mungkin keganggu ya jaringannya. Oh, Gimana? ya, udah. Nah, sorry nih Kak, sebelumnya Oke, suaranya mungkin nggak terdengar. Suaranya kurang jelas. Iya, suaranya hilang. ya perguruan tinggi itu menurutku inti dari kampus itu sendiri ya, karena ada pendidikan itu sendiri, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Iya. Halo, Iya, udah. gimana? Masuk nggak? Iya. Udah jelas, Kak. Tridharma pendidikan tinggi itu bagi saya pribadi adalah sebuah nyawa dari kampus itu sendiri. Kampus akan kehilangan maknanya atau kehilangan nyawanya sendiri saat tidak bisa menerapkan Tridharma itu sendiri, yang nanti diwajantahkan kepada tiap-tiap mahasiswanya. Iya. Pendidikan jelas saat teman-teman dianggap sebagai sebuah intelektual ya, di dalam kampus maupun di luar kampus. Teman-teman dengar nggak? Halo, Suaranya Kak kurang jelas. Bentar. halo. Suaranya hilang. Iya, udah. Udah dengar belum? Sudah. Udah dengar belum? Halo. Ya, udah, Kak. Halo. Iya, udah. Halo. Gimana? Terus prestasi Oke. yang Kak Dimas capai. Tadi Next question. dari mana ya? Ya, Tridharma perguruan tinggi itu bagi saya itu nyawa sebuah kampus ya. Sebuah kampus harus menerapkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang itu yang harus menjadi nyawa untuk teman-teman mahasiswa pada akhirnya salah satu bentuk dari Tridharma itu adalah KKN ya, Karang KKN secara online.
kampus sih. Kampus akan berhasil menerapkan Tridharma itu secara secara fakta. Kampus itu berisi intelektual akan tidak berlanjut saat dia berhenti melakukan kepada internal kampus kepada mahasiswanya, dan kampus akan tidak ada gunanya saat penelitian dan yang diajarkan tadi tidak dipraktekkan dalam sebuah pengabdian di masyarakat. Gimana? Oke. Next itu prestasi yang Kak Dimas capai Waduh, selama menjadi mahasiswa UGM apa saja, Kak? ini gimana? Delay. Tadi dari mana aku ngomongnya? Sorry ya, jaringannya. Aku ngomong dari mana tadi? Semua aku putus. Iya, tadi udah jelas. Apa ya? Finalis di set nasional STAN. Terus kemarin sempat juara 3 best paper di Indonesia Student Council Nasional Indonesia, yaitu SCS di UMY. Terus juga alhamdulillah JPD dari Dikti di Kemendikbud. Itu Sorry Kak, delay lagi. Ini. Udah dengar. Lanjut yang di organisasi. Bisa. Halo Kak Dimas. Suaranya belum dengar. Gak dengar suaranya. Suaranya gak dengar. Dengar dari tadi. Please. sorry yo, jaringannya Iya. banget emang. Rumahku desa. Oke, jadi sampai mana prestasi ya? Dapat Yeah. aja ya. Aku kebetulan pernah jadi finalis pekan dari Dijen Pajak ya, dari teman-teman Stanbos. Kemarin sempat jadi
di ISCS. Terus ya kemarin sempat beruntung juga sama teman-teman di BEM dari salah satu tim yang penerima PHBD dari Dikti, dari Kemendikbud. Itu sih prestasi itu. Masih dikit soalnya kemarin sibuk di organisasi juga. Terus gimana awal mula Kak Dimas mengikuti organisasi? Tujuan awalnya apa sih Kak? Bisa diulang nggak? Tujuan awal Kak Dimas mengikuti organisasi. Tujuan awal masuk organisasi ya simpel ya, mungkin pengen lebih banyak nambah temen, karena waktu itu masuk kuliah tuh bener-bener temennya dikit ya, akhirnya itu akan sangat menunjang kita untuk mencari sebagai maba, pengen berkembang sebelum aku juga pengen lebih berkembang, geluti kan, akhirnya masuk BEM, BPM dan Senat belum lagi. Itu sih niat awalnya sebenarnya lebih pengen berkembang sih, karena organisasi itu mengasah kita untuk lebih open minded dan mengatur manajemen SDM ya sebenarnya, mengatur dengan baik seperti itu. Ayo teman-temanku ikut Mak. Halo, Terus masuk pendapat Kak Dimas? Ya, apa ya? udah. Iya Kak. Sorry, sainganku jelek banget. Terus gimana pendapat Kak Dimas mengenai statement Gimana? kalau beberapa mahasiswa tuh menganggap ikut organisasi gak penting? Nah, pendapat Halo. Kak Dimas gimana? Iya. Apa? Iya masuk. Maaf Mas, belum. Udah. Belum. Suaranya masuk nggak? Hilang suaranya. A few moments later. Sorry ya. Iya. Aduh. Alasan ngampus tadi suaraku masuk kan? Apa alasan berorganisasi? Masuk nggak? Belum masuk tadi Kak. Aduh. Tadi sampai mana? Halo? Tadi sampai udah. Aduh. Jelek banget. Tadi yang mengenai statement kalau beberapa mahasiswa itu menganggap ikut organisasi gak penting. Ya, menurutku tetap penting ya, karena dalam berorganisasi itu teman-teman belajar daring, biar apa ya, lebih open minded, karena pasti akan selalu ada perbedaan pendapat kan di dalam berorganisasi. Teman-teman akan open minded, teman-teman akan lebih mengasah apa ya istilahnya, untuk terus berinovasi, project based, ada banyak program kerja di sana. Menurutku yang lebih apa ya,
lebih lebih substantif dalam berorganisasi adalah saat mungkin teman-teman dari FE ya, dari teman-teman Fakultas Iya. Ekonomi ya, teman-teman organisasi, teman-teman akhirnya belajar untuk di sana planning, mungkin manajemen sumber daya manusia yang bagus dengan berbagai teorinya. Itu sih lebih ke teman-teman tuh sebenarnya diajari untuk prakerja gitu loh. Iya. Gimana sih teman-teman menghadapi orang lain sebelum beneran menghadapi orang lain pas skala kampus. Seperti itu penting menurutku. Terus next question itu prestasi yang telah Kak Dimas capai ya selama mengikuti organisasi di kampus apa saja, Kak? Next tadi Kak, prestasi apa saja yang telah Kak Dimas raih ketika ikut organisasi? Anjir. Apa ya? Menurutku mendirikan BE itu sebuah pencapaian ya, karena itu governance yang lebih good student governance yang lebih bagus melalui berdirinya BPM. Terus mungkin di Senat ya membuat Senat mahasiswa UGM atau MPMKM UGM menjadi lebih rapi dengan akuntabel key performance indicator di tiap programnya, dengan riset kecil-kecilan di tiap programnya yang nanti dipublikasikan kepada masyarakat, dengan terbitnya sidang interpelasi terhadap Presma dan sebagainya. Menurutku itu sebuah pencapaian karena memang bahkan belasan tahun sebelumnya memang nggak ada, di tahun-tahun sebelumnya nggak ada kayak gitu. Kayak tata pengawasan Senat itu masih belum terukur secara jelas. Mungkin setelah di BEM waktu itu aku dipercayai untuk audit kinerja internal sebagai sebuah di situ sama sebenarnya pada tahun sebelum key performance indicator di tiap programnya, sedangkan pas di tahun ini naik kelas nih. Kalau teman-teman dari manajemen, teman-teman tahu dan akuntansi ya, teman-teman tahu balance scorecard atau BSC. Nah itu dalam setiap programnya BEM sekarang kita pakai analisis BSC dalam planning. Terus ya kita pakai data juga. Itu sih menurutku itu pencapaian baru ya, pencapaian lah yang diperoleh di KM UGM itu sendiri. Seperti itu. Balance scorecard ada beberapa perspektif: financial, customer, learning and growth, environment, sustainability. Oke, katanya Kak Dimas ini baru sedang mungkin mendirikan BAK juga, Badan Audit. next question Kak. Gimana? Katanya Tadi suaraku nyampe kan, ini sorry banget nih, jaringanku emang jelek banget. Ya mungkin terakhir sih, aku sempat bikin badan audit kemahasiswaan di UGM sama bikin e-votes tahun ini menggantikan Nah, tadi itu ada yang nanya kertas dengan web.
katanya. Oke, tadi sampai mana? Ini tadi ada yang Mungkin nanya. dipercepat aja nih, emang koneksinya Oh. nggak masuk. Ya, suka dukanya berorganisasi di UGM apa Kak? Tadi, Suka dukanya berorganisasi di UGM. oh, suka dukanya apa ya? Kalau sukanya jelas ya kalau di FEB akhirnya aku menjumpai kultur yang sangat-sangat profesional. Itu untukku sebuah pendidikan karakter saat berorganisasi. Teman-teman karena mungkin denda sampai 500.000. Menurut itu mengajarkan KM dan di FEB akhirnya saat berorganisasi kita menjumpai orang-orang yang benar-benar satu frame sama kita tentang menjunjung profesionalisme, integritas, kapitalisme mungkin. Di KM akhirnya sukanya adalah saat aku menjumpai lebih banyak perspektif di KM UGM-nya luas ya. Teman-teman akan teman-teman dari lintas jurusan yang benar-benar mindsetnya beda. Di situ aku benar-benar belajar untuk gimana sih dengan berbagai pikiran yang beda ini jalan bareng. Nah itu menurutku sangat-sangat beda dari berorganisasi di FEB-nya kayak UGM. Dukanya mungkin aku senang juga sih kayak UGM bisa lebih banyak mengembangkan berbagai inovasi ya dalam segi keorganisasian, dari segi student governance. Karena nah ini akhirnya menjadi duga. Kenapa menjadi duga? Karena ya KM UGM itu sebenarnya kalau aku ibarat kan mungkin seperti kata dalam tempurung dalam bertahun-tahun sebelumnya, mungkin merasa ini udah konsep yang sangat-sangat bagus, padahal sebenarnya organisasi di KM UGM jadi mandek berkembang karena merasa udah bagus gitu loh, akhirnya tertinggal dengan UI. Nah di situ yang itu cukup berat ya, akhirnya aku harus mengajar dan menjadi sebuah perjuangan, sebuah duka dan sebuah sukacita sih, karena senang banget saat inovasi-inovasi itu berhasil gitu loh diterapkan di UGM. Yaitu contohnya BAK, Badan Audit Kemahasiswaan, AI. Lanjut, apakah teman-teman di sana itu BSC dalam setiap programnya bahkan analisis digital, menurutku itu menyenangkan. Ini langsung aja.
Tunggu dulu. Ya. Terus katanya Males. katanya Kak Dimas baru merintis usaha ya Kak ya. Oh, ya. Tuh sorry banget ya. Sorry banget. Bisa diceritain Mas gimana bisnis yang sedang digeluti sekarang? Suaraku masuk nggak? Sudah. Sorry, suaraku masuk nggak? Ya udah Kak. Udah ya. Ya, kemarin sempet sih sama teman merintis camping itu. Alat-alat outdoor, tapi kami biasa menyewa perlengkapan outdoor kan, mungkin barang-barangnya nggak nyaman ya, karena seadanya camping and go itu kita berusaha melayani dengan kualitas gitu loh. Jadi kita meminjamkan barang yang punya yang bagus. Ya seperti contohnya kita meminjamkan misalkan apa Carrier Eiger, Carrier Deuter. Lanjut. Bisa didengar? Halo Kak Dimas. Bisa dengar suaranya? Keluar lagi. Oke. Di FEB itu kalau ilmu ekonomi susah, Riz. Iya gimana itu Kak? Kamu kalau nggak bisa matematika, kalau kamu IPA itu gampang. Kalau IPS mas susah berdarah-darah, yuk kayak aku. Nah, ilmu ekonomi itu jurusan IPA. Guru. Rizky. Yuk, buru jaringannya hancur lagi. Terus ada yang ditanyain teman-teman, ya teman-teman ada yang mau bertanya lagi.
pengalaman paling mengesankan selama menjadi mahasiswa itu apa, Kak? Oh, pengalaman mengesankan. Pengalaman mengesankan tuh pertama kuliah sampai saat ini karena jujur otakku IPS banget dan masuk di jurusan di ilmu ekonomi itu bisa survive dengan tetap berorganisasi secara aktif, tetap ikut perlombaan dan beberapa kegiatan sosial. Sebuah kebanggaan itu sendiri sih. Ya aku banget saat dalam setiap aku berhasil sih untuk besar di sana kayak di BPN dan audit kemahasiswaan, senat mahasiswa secara keseluruhan, menerapkan konsep KPI, menerapkan konsep BSC, dan mendorong adanya e-votes yang menghemat anggaran puluhan juta. Itu menurutku hal-hal yang sangat mengesankan ya, termasuk Cinlok di organisasi itu suatu hal yang sangat manis ya. Ya apa bisa berkompetisi di KM UGM dengan bersih tanpa politik uang, menurutku itu sebuah pencapaian juga sih. Ya. Benar nggak? Udah. Aku speechless banget ini dari ya jelek emang. Itu sih. Nah ini menarik. Dikatakan berhasil menjadi mahasiswa sukses itu seperti apa? Ya, ini menarik ya karena emang tadi aku bahkan nggak merasa berhasil gitu loh. Bagiku mahasiswa yang berhasil tuh mahasiswa yang sudah melakukan pencapaian plus lulus gitu loh. Aku belum lulus. Menurutku mahasiswa yang sukses itu saat ya bisa berdampak kepada masyarakat, bisa berdampak kepada teman-temannya, berdampak di lingkungannya, dan ya membuat bangga orang tua lah. Teman-teman kalau menurutku mahasiswa yang dia dapat berprestasi multisektor gitu loh, teman-teman berprestasi, teman-teman melakukan perubahan, itu menurutku kriteria dan lulus ya, itu kriteria yang berhasil ya.
eh, menghadapi konflik antar anggota. Ya aku jawab sekarang nih, apa nunggu MC? Halo? Oke, nah itu ada yang mau nanya nih Kak, sebagai pemimpin organisasi, bagaimana sih kamu menghadapi konflik antar anggota? Ya, ya masuk. Halo Kak Dimas. Gimana? Halo Kak Dimas. Ini ada yang nanya nih, sebagai Sampai iya. mana tadi? Suaranya belum dengar.